مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أشعر فؤادي وزعم بداني مريت وجاية زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أشعر فؤادي وزعم بداني بديت جاية زين انت الحبيب اراك والقاك وافرح بنداك طه جد بنظر الي يا عظيم الجاه طه جود بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا رسول الله يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا رسول الله يا مصطفانا المكرم يا رسول الله أبيض الوعد يا واسع العينين الابتسامة بيبقى علامة يا سيد الكونين أبيض الوعد يا واسع العينين الابتسامة بيبقى علامة يا سيد الكونين. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Boleh kembali ke posisinya untuk penampilan berikutnya, silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi anak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi penampilan anak-anak kita dari para santriwati Ma'had Askar Kauni Darussunnah Al Haruniyah yang ada di Cibinong. Jadi diimpor Pak itu tadi, ya pemain impor. Enak nggak Pak kira-kira? Enak ya, baik. Bismillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, insya Allah kita akan segera mulai acaranya. Kepada jamaah sekalian, guru kita, kemudian yang masih ada di halaman, insya Allah kita akan segera mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi ucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masya Allah, pujian, rasa syukur hanya pantas kita berikan dan hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini atas izin Allah semata Allah izinkan kita, mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke sini, melangkahkan kaki kita di tempat yang mudah-mudahan penuh keberkahan, di acara yang insya Allah juga akan membuat kita makin panjang umur insya Allah, makin banyak saling menemukan manfaat insya Allah. Karena kata Rasulullah, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Maka hari ini kita ada di sini, ayah bunda semuanya, para sahabat, untuk bersama-sama bersilaturahim dan berbuka puasa bersama. Dan saya Hilal, alhamdulillah senang sekali, bersyukur sekali dikasih kesempatan untuk memandu acara kita kali ini. Silaturahim dan buka puasa bersama keluarga besar Kauni Quran. Ada lagi. Bismillah, alhamdulillah ya. Sudah aman? Oke. Silaturahim kita kali ini temanya luar biasa. Temanya adalah Al-Quran membuat kita kaya. Takbir untuk kita semua. Takbir. Masya Allah. Mungkin banyak yang bertanya, termasuk saya mendapatkan pertanyaan ketika menyebarkan undangan, mengundang para kolega, kawan, sejawat, kerabat, semuanya ada yang bertanya, Ustadz, kok judulnya begitu sih, Al-Quran membuat kita kaya? Bukannya Muslim itu menyuruh kita zuhud, bukannya kita disuruh menjauhi dunia. Ini asik temanya ya. Seperti apa kiranya? Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita sampai akhir acara untuk mendengarkan paparan dari guru-guru kita yang insya Allah akan hadir bersama kita. Ya, dan nanti mudah-mudahan Allah izinkan juga hari ini kita menyelesaikan saum kita di hari ke berapa? Hari ke-20. Ya, dan hari ke-20 masuk ke malam 21. Malam-malam di mana kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengencangkan ikat pinggang dan bersungguh-sungguh menyelesaikan 10 malam terakhir yang dengannya mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan berupa malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, tak lupa mari kita sapa para tamu-tamu kita, guru-guru kita yang sudah hadir kali ini bersama kita. Yang pertama yang kita hormati, kita takzim kepada beliau, ayahanda kita sekaligus guru kita, Ustadz Bobby Heribubowo LC yang sudah hadir. Ahlan wa sahlan Ustadz. Beliau adalah founder metode Kauni. Beliau juga adalah pendiri Askar Kauni Foundation dan juga komisaris PT Kauni Quran Korpora. Juga insya Allah sudah hadir bersama kita yang kita hormati Bapak Hafid Timur Mas'ud. Bapak Hafid, ahlan wa sahlan. Beliau adalah CEO dari Kauni Quran Korpora. Hadir juga bersama jajaran beliau ada Bapak Ihsan selaku Direktur PT Indonesia Mudah Menghafal Al-Quran. Ahlan wa sahlan Bang Ihsan. Juga ada Bapak Denny selaku Direktur Smile Quran. Ahlan wa sahlan Bang Denny. Dan juga insya Allah akan hadir nanti narasumber kita Bapak Rizky Kramadi Brata. Kurang lebih 15 menit yang lalu beliau menyampaikan insya Allah 15 menit lagi akan tiba, tapi akan salat asar dulu ya. Jadi insya Allah akan membersamai kita. Dan mudah-mudahan juga nanti hadir Bapak Fahmi Askar, insya Allah kurang lebih setengah 3 lalu beliau konfirmasi masih berada di dalam rapat, mudah-mudahan segera hadir dan menyusul kita. Juga kita berikan rasa takzim kita kepada Bunda Nastiti dan Mas Eka, mungkin sudah hadir juga selaku tuan rumah Sohibul Bait yang punya hajat sekaligus wakif dan wakifah Askar Kauni Darussunnah Al-Haruniyah Cikeas, tempat saat ini
kita berada. Juga beliau adalah wakif dan wakifah dari Ma'had Askar Kauni Darussunnah Al-Haruniyah yang ada di Cibinong, dan juga wakif dan wakifah dari Al-Quran University yang ada di Cianjur. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan diberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Juga alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita para tamu undangan. Ada Pak Heri Hasanuddin yang baru hadir selaku CEO dari Gelora Energi Wakaf. Juga ada Ustadz Habibur Rahim selaku Direktur Kauni Quantum Memory. Sudah hadir bersama kita. Juga ada Mas Adi dari, banyak banget ini, saya nyebutnya dari mana Mas Adi ya? Dari Sahira kah? Dari mana nih? Dari Sahira, Desa Hijau Sejahtera. Salah satu pakar senior citizen yang Indonesia punya ini. Pak Mas Adi, saya manggilnya Mas Adi. Meskipun umurnya lebih senior dari saya, ya bener ya dipanggilnya Mas ya. Aneh ini MC-nya gitu. Ada Mas Adi. Kemudian jauh-jauh dari Bandung, ada Pak Febri dari Syamil Quran, mitra strategis Askar Kauni, terutama di Roadshow Ramadan kali ini ya. Jadi Al-Qur'annya ada di mana-mana itu, Masya Allah Pak Febri ya. Mudah-mudahan nanti makin banyak Al-Qur'an yang kita tebar, Pak Febri ya. Amin, Allahumma amin. Juga ada bersama kita tamu-tamu kita yang lain, ada Pak Ustadz Dedoy, Atu Andro, ada Umi Deti, ada Ibu Fatma, dan banyak lagi yang hadir di sini ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Bapak, Ibu semuanya juga hadir bersama kita, tamu-tamu yang luar biasa. Tidak bisa hadir bertatap muka lewat darat, tapi hadir via online, via kecanggihan digital. Entah tempatnya di mana, kelihatan aja di Zoom kita ya. Kita menyapa tamu-tamu kita yang ada di Zoom. Sebagian besar adalah dari komunitas pejuang subuh, Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum. Yang ada di Zoom, mudah-mudahan suara kami terdengar jelas, mudah-mudahan juga Allah kasih sinyal yang keren hari ini sehingga bisa mengikuti acara kita yang ada di sini. Dan ada juga perwakilan dari pejuang subuh, komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Hadir bersama kita ada Bapak Fadian. Assalamualaikum Pak Fadian. Masya Allah ya, berkah. Jadi dakwah Askar Kauni, pendidikan Kauni Quran hadir di mana-mana ke semua lapisan segmen masyarakat. Ya, ahlan wa sahlan kepada Bapak Faisal, Pak Faisal Ramli. Ini anak muda yang katanya nggak pernah menerima slip gaji sejak masih kecil dari komunitas pengusaha Muslim. Ahlan wa sahlan. Baik, Bapak Ibu semuanya sekalian, kita buka acara kita kali ini dengan pertama-tama kita membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Junianto Harun. Beliaulah yang menginisiasi pertama kali mewakafkan sebidang tanah dan juga bangunan semuanya dibangun sehingga muncullah Ma'had Askar Kauni Cibinong. Muncullah Ma'had Askar Kauni Cikias dan muncul pula tanah yang sedang kita bangun untuk Al-Quran University. Mudah-mudahan amal baik beliau Allah terima, dan mudah-mudahan wakaf ini yang beliau berikan kepada kita menjadi amal abadi yang terus akan bertambah pahalanya, karena di tempat inilah setiap saat anak-anak hadir, anak-anak mendawamkan lisannya dalam menghafal Al-Quran. Bersama-sama mari kita berikan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua Allah izinkan untuk meniru jejak rekam beliau. Ringan tangannya, memberikan hartanya untuk keabadian di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Saya lupa juga menyapa, ada The Legend bersama kita, Bunda Neno Warisman. Di mana beliau ya? Tadi saya melihat, Bunda Neno, ahlan wa sahlan, jazakumullah khairin telah hadir di acara kami. Mudah-mudahan Allah berkahi dengan kehadiran beliau.
Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, para jamaah sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, yang Allah rahmati. Untuk menambah keberkahan acara kita kali ini, maka kita akan buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh anak-anak kita, para santriwati dari Ma'had Askar Kauni Darussunnah Al-Haruniyah Cikeas. Kepada anak-anakku kami persilahkan untuk maju ke depan. Ahlan wa sahlan untuk Bapak Rizky Kramadi Barata. Silakan Pak. Nah, ini salah satu narasumber kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kepada anak-anakku dari Ma'had Askar Kauni Darussunnah Al-Haruniyah Cikeas kami persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan adalah surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Silahkan anak-anakku. Salam. Tuh. Billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Dan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. 29. Abang yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yasluna, membaca kitab Allahi, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa aqamus salata, dan mendirikan salat. Wa anfaqu, dan menginfakkan. Mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami anugerahkan. Sirran, secara rahasia. Wa alaniyatan, dan terang-terangan. Nah, mereka mengharapkan tijaratan, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan rugi. Ayat 30. Fiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, innahu ghafurun syakur. Liwafiyahum, supaya dia menyempurnakan mereka. Ujurahum, pahala-pahala mereka. Wa yazidahum, dan dia menambahkan. Min fadlih, dari innahu, sesungguhnya dia ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha penyayang. Wal azim, wa atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih anak-anakku atas penampilannya. Itu saking sayangnya sama Allah, udah nempel di kepala. Allah itu maha penyayang gitu ya. Saking nempelnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Jadi tadi ada ayat yang dibaca surat Fatir ayat 29 sampai 30 ya. Barakallahu fikum. Ini namanya siapa? Si Dewi Maharani. Oh iya itu ada namanya di situ ya. Yang ini namanya dapat berapa juz? 6 juz. 6 juz asalnya dari mana? Bogor. Dari Bogor. Yang ini? Kirana Khaironisa. Dapat berapa juz hafalannya? 12 juz. Apa 32 juz? 2. Dari mana asalnya Surya? Bogor. Dari Bogor ini? Syakira. Syakira dapat berapa juz? 12 juz. 12. Asal dari Bogor. Bogor. Ini Bogor semua janjian atau gimana? Yang ini? Naisa. Unaisa. Dapat berapa juz Surya? 8. 8 juz. Asal dari Bogor. Bogor. Masya Allah ini kenapa dari Bogor semua diimport. Tapi di sini kan mahatnya ya. Masya Allah barakallah. Kita kasih takbir untuk anak-anak kita. Takbir. Masya Allah silahkan. Jazakumullah khair. Ya jadi tadi yang dibaca oleh mereka adalah surat Fatir ayat 29 dan 30. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang senantiasa tilawah Al-Quran. Lalu senantiasa menegakkan sholat. Lalu dia berinfak siang dan malam terang-terangan maupun sembunyi, maka orang-orang yang begitu insya Allah mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dan Allah akan menambahkan kepada mereka pahala dan karunia-Nya. Jadi rizkinya makin ditambah, keberkahan hidupnya bakal ditambah, dan Allah maha mengampuni kalau ada yang salah dan hilaf, dan Allah maha mensyukuri. Ya, kalau kita untuk Allah, Allah akan tambahkan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Fadli. Barakallahu fiqh. Jauh-jauh dari Bogor ini sepertinya Pak Fadli. Silakan. Ya, baik. Itu tadi penampilan anak-anak kita berbicara tentang Al-Quran, tentu memang tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang Allah wariskan Al-Quran. Allah sudah berjanji akan menjaga Al-Quran dan salah satu wasilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga Al-Quran adalah dengan melalui para santri. Tidak ada umat sebelumnya yang diberikan oleh Allah kemudahan dalam menghafal kitab sucinya. Dan sebagai salah satu hadiah terindah untuk Rasulullah, salah satunya adalah dijadikan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghafal kitab sucinya. Dan itulah dia. Bukti janji Allah, anak-anak kita tadi ada yang 8 juz, ada yang 12 juz, dan banyak sekali di antara di sebelah kanan saya ini, di depan bapak-bapak ini adalah santri-santri kita yang sudah banyak, alhamdulillah sudah 30 juz. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan juga menjadi ahlul Quran seperti mereka. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di acara buka puasa bersama keluarga besar Kauni Quran Korpora ini, kami punya mimpi besar. Kami punya cita-cita besar. Agar Al-Quran ini terus terdawamkan. Agar kami dan kita semua menjadi salah satu wasilah Allah menjaga kitab suci ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah sejak 2011 metode Kauni Quran ini disebarluaskan oleh Ustadz Bobi dan Ustadz Habib, lalu hadir para pejuang-pejuang yang Allah kirimkan, dan sejak 2013 kami bangun Askar Kauni Foundation. Alhamdulillah hikmat yang luar biasa ini terjadi gerakan yang luar biasa, bahwa menghafal Al-Quran itu milik semua, bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, bahwa kita bisa membaca, menghafal, memahami, dan bisa mengamalkan Al-Quran sekaligus. Alhamdulillah hingga saat ini sudah ada 37 ma'had tahfiz Quran, Askar Kauni, kemudian ada 19.000 lebih santri yang berada di pesantren maupun di rumah-rumah Quran, di Kauni Quranic School. Ada 1950 guru Al-Quran bertugas setiap hari mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Dan ada lebih dari 56.000 santri penghafal Al-Quran lewat dunia maya, lewat online.
ada yang lewat Zoom, ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Telegram, setiap hari menghafal Al-Quran. Dan tersebar atas izin Allah di 113 kota, di 24 provinsi, dan sudah menyebar di 24 negara. Masya Allah, seperti apa gagasannya, seperti apa mimpi besar Kauni Quran ini, insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Hafid Mas'ud selaku CEO Kauni Quran Korpora. Kepada Bang Hafid kami persilahkan untuk maju ke depan. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan seperti apa mimpi besar Kauni Quran, seperti apa kami bersama-sama mengajak kita semua untuk berkolaborasi, menjalin jemalin agar Al-Quran ini tersebar di berbagai ufuk, di berbagai penjuru, kita akan saksikan dahulu sebuah video yang mudah-mudahan membuka cakrawala kita. Sebuah video persembahan dari Kauni Quran, melek Quran, ngefek di kehidupan. Silahkan operator. Merem melek, merem melek, merem 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 melek merem. Banyak yang nyangka melek itu sekedar ngelihat pakai mata. Banyak juga yang nyangka melek itu sekedar bisa baca. Padahal kata Al-Quran beda. Melek itu melihat dengan mata hati di dalam dada. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada. Jadi jangan heran banyak yang kelihatannya melek tapi sejatinya buta. Sayang ya. Padahal kitab yang berisi petunjuk ada di depan mata. Uniknya lagi yang pintar baca dan hafal Al-Quran ditanya maknanya apa cuma bisa geleng kepala. Lalu gimana mengamalkannya? Pantas ya nasib bangsa masih gini-gini aja. Wallahu a'lam. Negeri ini nggak hanya butuh penghafal Quran. Kita butuh orang-orang yang melek Quran, yang lisannya melek tilawah, akalnya melek makna, hatinya melek tadabbur. Tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya melek mengamalkan. Lalu efeknya, kebajikan dimenangkan, kemungkaran disingkirkan, kemakmuran didatangkan, keberkahan ditebarkan. Insya Allah. Itulah mengapa Kauni Quran mengajarkan hafalan luar dalam. Dengan talaki meresap hingga ke hati. Ngelotok hafalan karena seluruh potensi dimaksimalkan. Otak, hati, tangan, kaki, semua dikasih peran. Maknanya pun langsung dipahamkan, agar bisa langsung diamalkan. Dengan tujuan mencetak sebanyak-banyak ahlul Quran. Yuk, buktikan bareng-bareng melek Quran itu ngefek di kehidupan. Ajak sahabat, keluarga, sekolah, kantor, majelis taklim, instansi atau circle kamu yang lain. Biar semua ngerasain indahnya melek Quran melalui metode Kauni Quran. Melek Quran ngefek di kehidupan. Masya Allah. Takbir. Jadi kalau Al-Quran sudah merasuk ke dalam hati kita, maka dia akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Tidak hanya melek lisan dan mata, tapi hati pun ikut memaknai dan muncul dalam implementasi di kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa persisnya, seperti apa gambaran besarnya, kami persilakan kepada CEO Kauni Quran Korpora, Bapak Hafid Timur Mas'ud. Silakan, Bang Hafid. Kita kasih takbir untuk beliau. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau biasa kita manggilnya ayah bunda. Ini ngikutin dari Usbob. Terima kasih sudah bisa hadir. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyiapan. Insya Allah kita berusaha melayani sebaik-baiknya.
Jadi ayah bunda mohon santai, kita relax di sini dan alhamdulillah kita bisa bertemu. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu guru kami Ustadz Bobi Herbibowo, insya Allah sudah bisa hadir. Beliau ini hampir 60 titik di Ramadan ini roadshow, Masya Allah. Jadi mohon kita doakan supaya beliau bisa diberikan kesehatan yang luar biasa. Masih ada sisa 50 titik lagi gitu ya, jadi Masya Allah, jadi bersiap. Kemudian Bunda Nastiti Anto, Masya Allah, terima kasih sudah bisa memberikan tempatnya, memfasilitasi, dan ini kali keempat bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda kita berada buka puasa di sini, dan yang sudah bertemu lebih banyak orang itu kali kedua, tahun lalu dan sekarang, alhamdulillah. Kemudian Bapak Rizky Kramadi Barata, Masya Allah, sudah hadir Pak, terima kasih, pasti sangat sibuk, Masya Allah. Beliau adalah Presiden Grab Indonesia, kemudian ex-CEO Air Asia Indonesia, dan juga Executive Vice President di Bakri Telkom. Ini orang hebat luar biasa yang bisa hadir di sini membersamai kita, Masya Allah. Pak Fahmi Askar yang masih di perjalanan kemungkinan, Masya Allah, jadi kita doakan supaya bisa segera hadir. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang Masya Allah kami sangat senang di sini. Iya, tadi berat sekali disampaikannya, harus menyampaikan, memaparkan apa itu Kauni Quran gitu. Jadi pada prinsipnya Kauni Quran itu hadir di 2011, benar Usbob? Hadir dalam bentuk metode yang Allah kasih kepada Usbob, yang Usbob minta di Multazam supaya diberikan kemampuan untuk bisa mengajarkan Al-Quran ke seluruh umat manusia. Dan Allah kasih itu, dan sampai berjalannya sampai sekarang, alhamdulillah. Dan berjalannya waktu memang persebarannya lebih banyak ke menggunakan training gitu ya, dan juga akhirnya bertemu dengan muncullah seperti mahat-mahat yang kita buat di sini. Untuk apa? Di sini adalah untuk visualisasi sebenarnya metode itu seperti apa. Dan alhamdulillah kami dipertemukan sama Usbob akhir tahun 2021, dan akhirnya kita bicara, dan alhamdulillah saya dan Ihsan itu punya beberapa konsep dan kita tawarkan, dan akhirnya sepertinya emang jalannya Allah diketemukan, dan akhirnya kita bekerja bersama Usbob, dan akhirnya kita seperti sekarang. Jadi Kauni Quran ini adalah metode menghafal Al-Quran yang menggunakan potensi yang ada di tubuh kita, menggunakan tangan, menggunakan suara, dan yang menariknya adalah bahwa bukan hanya hafal ayat Al-Qurannya, tetapi artinya. Kita coba flashback sejenak, ada berapa banyak, berapa juta, berapa ratus ribu rumah tahfiz di Indonesia yang mengajarkan, menghafal, dan membaca Al-Quran. Tapi bisa dibilang hanya sedikit yang mengajarkan artinya juga. Jadi ini yang menjadi kunci di sini. Kenapa seperti itu? Kita flashback kondisi tanah air kita sekarang. Sangat sedih bapak-bapak, ibu-ibu. Kemarin baru lihat orang-orang terawih ada di daerah Sulawesi, malah dia memperkosa anak SMP. Nauzubillah min dzalik. Dan banyak lagi kejadian seperti itu. Ya, kita juga tahu kondisi bagaimana terjadinya Robicon lah, atau dan lain-lain. Kita lihat bahwa ada yang masalah di bangsa ini. Masalahnya di apa? Masalahnya adalah di pegangan hidup. Dan qadarullah, Al-Quran mungkin hanya Ramadan banyak yang membaca. Tapi yang mentadaburi dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran sepertinya sangat sedikit. Ini menjadi tantangan kita sebagai umat Islam, bahwa jika kita diminta sama Allah, Al-Quran digunakan sebagai hudan, petunjuk, berarti tugas kita sebagai muslim untuk meluaskannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi visi Kauni Quran adalah bagaimana memastikan seluruh umat Islam itu bukan hanya bisa membaca Al-Quran,
tapi dia bisa menghafal, dia bisa mentadaburinya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, dan akhirnya dia bisa mengimplementasikan Al-Quran itu di kehidupannya kita. Ini tugas utama Kauni Quran. Jadi kalau tidak seperti itu, kalau hanya sekedar bisa membaca saja, atau hanya sekedar hafal saja, yang dikejar adalah kuantitasnya, berapa juz segala macam, sepertinya akan sulit merubah kondisi kehidupan di Indonesia kalau seperti itu umat Islamnya. Nggak mungkin umat Islam gontok-gontokan, karena Al-Qurannya sama sebenarnya. Kenapa gontok-gontokan? Berarti ada cara pandang yang berbeda, ada ego mungkin di situ, yang akhirnya bisa membuat terjadi seperti itu. Kita lihat aja nanti, Idul Fitri, apakah sama atau tidak gitu. Gitu ya nantinya. Mudah-mudahan tanggal 21 gitu ya, biar bareng. Yes. Kemudian yang kedua, Kauni Quran ini mensasar siapa? Kalau sebelumnya kita masuk ke ranah sosial di mana kita seperti ini ya, Mahat kita gratiskan gitu ya. Kauni Quranic School atau rumah tahfiz juga yang metodenya kita gratiskan gitu. Yang bayarnya hanya sedekah. Nah, ternyata umat Islam itu kan bukan cuma yang menengah ke bawah. Benar nggak? Umat Islam tuh menengah atas juga gitu. Yang memiliki uang, memiliki macam-macam itu juga umat Islam. Mereka juga rata-rata sepertinya untuk Al-Quran juga jauh tuh. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi ladang dakwah kita di situ. Makanya Kauni Quran muncul, dia menjadi semacam holding. Holding yang membuat apa? Nantinya ada entitas-entitas di bawahnya untuk bisa mensasar itu semua. Karena biar bagaimanapun, umat Islam tersegmentasi Bapak Ibu. Bukan segmentasi mazhab saja, gitu, tapi juga segmen-segmen masyarakat. Saya izin laporan, Alhamdulillah Ramadan ini sampai akhir Ramadan, kita ada roadshow Pak Rizky. Roadshow bagaimana kita mengedukasi. Tadi tuh seperti santri tadi, Usbob mengajarkan, teman-teman trainer yang ada 13 juga mengajarkan ke jamaah. Jadi bukan kalau kultum itu bukan cuma sekedar itu aja, tapi juga begitu. Dan itu sangat hidup. Alhamdulillah sudah hampir dari total 430-an, sekarang mungkin sudah hampir 300-an. Dan responnya luar biasa, bisa dikali. Jadi kalau satu masjid misalnya ada 100 jamaahnya, bila ada 300 yang sudah kita sasar, kemungkinan 30.000 yang sudah kita papa. Di Jabodetabek, di Lampung, di Jambi, di Padang. Ini luar biasa. Dan responnya juga luar biasa. Dan akhirnya mereka, kita tawarkan bagaimana untuk, mau nggak untuk lanjut. Karena kan itu cuma teaser doang gitu ya. Nah ini mau nggak untuk lanjut, akhirnya mau. Dan lebih dari 3.000 yang ikut untuk itu. Masya Allah, dalam waktu kurang dari 20 hari. Ini luar biasa teman-teman. Jadi haus. Jadi kalau kita survei Pak Rizky, apa sih sebenarnya yang menghalangi teman-teman itu tidak mau dekat dengan Al-Quran gitu. Padahal kita tahu siapapun yang dekat dengan Al-Quran dimuliakan, kan gitu. Karena susah, tidak mudah gitu untuk. Jadi Al-Quran ya sudah deh, ngaji aja, guru ngaji gitu. Padahal dengan seperti ini, dengan metode yang Usbob temukan dengan itu alhamdulillah sangat mudah gitu. Nah ini yang menjadi poin gitu. Betapa kita sangat semangat dan akhirnya pas Ramadan ini kita makin semangat untuk itu. Dan alhamdulillah izin laporan juga bahwa kita insya Allah akan membuat 4 entitas di bawah Kauni Quran. Yang pertama adalah Kauni Quran Global, di mana kita akan bikin akademi, Pak Rizky dan Bapak Ibu-Ibu. Karena kita tahu metode ini nggak mungkin bisa meluas tanpa guru, tanpa trainer. Nah ini akan kita buat. Yang kedua ada namanya PT IMA, Mas Iksan adalah direkturnya, gitu ya, direktur utamanya, marketing. Jadi bagaimana memasarkan ini seluas-luasnya. Segmennya 2 aja cukup sebenarnya. Masjid dan juga sekolah. Nah, jadi sama komunitas. Dan ini yang ingin kita bila ingin bekerja sama, ayo kita sama-sama kita ini. Alhamdulillah udah lebih dari 15 sekolah. Ya, 15 sekolah yang sudah bekerja sama kita. Dan juga bergabunglah komunitas seperti komunitas pejuang subuh, ini juga akan meluaskan untuk ini. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah metode kita ini bisa menjadi software yang bisa diaplikasikan di mana-mana. Contohnya seperti di Mahat, di rumah tahfiz dan di tempat lain gitu. Di sekolah, di PAUD dan lain-lain. Nah, ini sangat bisa untuk itu dan ini kita buat franchise-nya istilah seperti itu. Jadi ini bisa aplikasi di mana-mana Pak Rizky untuk itu. Jadi tanpa harus membuat yang macam-macam,
sudah punya kanalnya atau sudah punya trafficnya, ayo kita main di situ. Dan yang keempat adalah training. Awal muasal dari metode ini adalah dari training meluasnya. Itu willing untuk bayar jutaan gitu untuk itu. Nah ini akan kita hidupkan lagi dan karena marketnya ada. Ini yang akan kita pastikan untuk bisa berjalan. Dan semuanya itu akhirnya adalah ketika pastinya ada revenue, ada hasil dan lain-lain, itu tidak semuanya akan digunakan untuk pengembangan entitas itu. Tapi 50% yang sudah kita azamkan, bismillah, sesuai dengan arahan Usbob, akan kita wakafkan kepada Askar Kauni Foundation. Jadi kalau dibikin funnel, di bawah inilah Askar Kauni Foundation. Jadi kita memastikan middle up itu suka, senang menghafal Al-Quran. Di bawah pun yang saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk punya keuangan lebih, kita siapkan akan ada ribuan mahat yang bisa kita ini. Nah, jadi sangat besar pekerjaan kita dan mohon doa dan dari dukungan dari Bunda dan Ayah Bunda semua untuk ini bisa berjalan, insyaallah. Dan jadi demikian. Kalau tadi ditanya bagaimana visinya, ya seperti itu visinya. Apa yang akan kita lakukan kan seperti itu. Jadi kita sangat terbuka. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak akan meluas, apapun tidak akan meluas. Jadi kita sangat terbuka bagi ayah bunda yang ingin berkolaborasi dengan kita dan sangat terbuka untuk bisa kita lakukan. Seperti contohnya Masjid Fatahillah di Tanah Abang itu udah luar biasa bisa ini. Dan juga di tempat-tempat lain. Demikian. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila ada kualitas penyajian yang kurang dari kami dan teman-teman. Wallahu a'lam ila wa qamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih takbir untuk Bang Hafid. Mudah-mudahan cita-cita 10 juta penghafal Al-Quran Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Baik. Selanjutnya kita panggilkan bunda kita yang alhamdulillah hari ini menjadi sohibul bait dan sekaligus wakifah dari Ma'had Askar Kauni Cibinong, Cikias dan juga Al-Quran University yang ada di Cianjur. Kepada Bunda Nastiti kami persilahkan untuk memberikan sambutan beliau. Kita sambut dengan takbir. Takbir! Ahlan wa sahlan juga kepada Bapak Kiai Haji Fahru Rozi. Beliau adalah Dewan Syariah kita, beliau anggota Badan Wakaf dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita Bapak Jenderal Amiruddin. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Amir, Pak Yai. Ya, silakan Bunda. Datang semua. Ada. Bunda Nastiti ini ibunya anak-anak santri ya. Ya, Bunda mau pakai kursi? Silakan. Berdiri kuat, Masya Allah. Luar biasa. Silakan Bunda. Kalau gini so kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa pakai kerpean karena belum begitu tahu nama-namanya belum apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, diulangi lagi. Yang kami sayangi Ustadz Bobi yang selalu mendampingi saya selaku founder metode Kauni. Ya, kebanyakan terlalu panjang. Bapak Hafid Timur Mas'ud selaku CEO Kauni Korban. Wah, elu lagi. Bapak Rizky Kramadibata, bos besar. Kayaknya saya dari tadi tangan saya udah gatel. Perasaan pasti akan ada gitu. Yang saya hormati Bapak, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Yang kami hormati Pak Fahmi datang enggak? Itu pasukan saya sebetulnya, tapi dia sering hilang. Yang saya cintai dan saya banggakan, Mas Amir, Mas Lifting 76,
yang selalu mendampingi saya dari saat sepeninggalan Bapak sampai dengan hari ini. Di saat suka dan duka, beliau-beliau inilah yang menjadi penguat kami. Dan mbak-mbak yang kami sayangi, Mas Sleman, Mas Iwan Sulanjana, Mbak Iwan, mbak-mbakku yang saya cintai, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang Bunda cintai, mana suaranya? Kalau di sini nih heboh-heboh santrinya, Bapak. Marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kami sangat bersyukur sekali di ruangan yang sangat sederhana ini semuanya bisa hadir di tengah-tengah kami, yang mana ini ngebut Pak, betul ngebut bisa menjadi seperti ini, seperti semuanya sudah diatur sama Allah. Kesempatan yang baik ini sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Maaf, Bu Neno sudah datang? Bu Neno Warisman? Udah, ada? Hah? Oh, Mbak Neno, mana Mbak Neno? Tadi rombongannya Mbak Neno sempat di dalam bis menyempatkan diri untuk mengirimkan doa untuk mencabut semua yang ada sakit di dalam tubuh saya. Alhamdulillah masih banyak yang bisa mendoakan kami. Pertama-tama kami akan menyampaikan bahwa kenapa sampai terjadi terbentuknya ini. Mungkin ini semua bisa menjadi aspirasi semuanya, siapa tahu yang ada berkehendak untuk bisa mewujudkan ini semua. Awalnya tidak seperti membalik tangan, tapi ya seperti ini. Awalnya mahat kami ini Pak, yang pojok itu. Ini adalah mahat yang kedua, yang pertama ada di Cibinong. Itu mahat yang kedua saat itu akan ditempati oleh Ahwat. Dan saat sore itu di saat tanggal 1 dari jam 12 siang sampai jam 5 sore almarhum masih menyempatkan untuk memasang gorden. Tanggal 1 itu. Tanggal 2 sore beliau masih menyempatkan untuk memasang gorden di sana. Dia pulang jam 5 sampai di rumah, dia manggil saya, kok nggak ada di rumah, saya masih jemput anak-anak. Dan tidak seperti biasanya dia mencari terus. Sebelum kesini dia sempat ke pesantren yang ada di Bogor. Beliau sempat ribut hanya untuk memperjuangkan satu lahan untuk tempat majelis tablik kalau nggak salah. Nah itu di saat itu juga dia langsung ke sini mengharapkan tanggal 15 akan jadi, 15 Maret itu jadi, karena di saat itu adalah miladnya ibunya Mas Santo. Jadi sudah diatur, ditoto supaya nanti ini bisa peresmian untuk milad Ahwat di sini. Ternyata pada tanggal 2 mau maghrib dia berangkat ke masjid untuk sholat maghrib, dilanjutkan sholat isya. Kembali dari masjid dia masih bisa tertawa-tertawa, berpelukan dengan anak-anak. Persis di saat jam 10 kurang seperempat dia seperti terbatuk. Jadi sambil tidur gitu seperti terbatuk. Saya bilang, kenapa? Lari dia ke kamar mandi. Batuk-batuk terus. Saya bilang, kenapa sih kamu kok kayak gitu? Saya datangi, saya pikir, ini kenapa kayak gini? Saya bopong, saya dudukkan di kursi kerjanya, sambil saya pijat.
Di saat itu saya pertama kalinya melihat ada butiran-butiran keringat sebesar jagung dari keningnya, karena saat itu saya memijat kepalanya. Saya bilang, ayo zikir, saya bilang. Dia hanya berucap la ilaha illallah 2 kali terus memeluk saya. Jadi tidak adanya itu ada di dada saya. Makanya saya betul-betul kehilangan sekali itu. Jadi dia seperti lunglai saja di dada saya, sudah. Tidak bisa berdaya lagi, diangkat sama satpam, dibawa ke rumah sakit. Sudah diam. Di saat di rumah sakit keadaan jantungnya naik turun. Menunggu putrinya yang 2 datang, kanan kiri putrinya, saya di kaki. Di situ saya sudah mengucapkan, saya minta maaf selama aku mendampingi belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, tapi aku janji untuk menjaga anak-anakmu. Masih dari 65 turun 35 naik lagi. Anak saya yang laki itu bingung, kenapa kok papa kayak gitu. Dia hanya berucap sambil pegang tangan papanya, papa kami semua udah ikhlas, silahkan papa pergi, kami semua ikhlas, maafkan semua kami. Aku janji pak, aku akan jaga mama sama adik-adik. Di situ ternyata kata-kata itu yang ditunggu sama Mas Santo langsung tidak ada. Disitulah mulai terpacu pada diri kami bahwa aku harus mewujudkan apa yang menjadi amanah beliau. Cita-cita beliau waktu zamannya beliau masih letkol di Pas Pampres, dia bilang, aku pengen tuaku nanti tidak pengen apa-apa, cuman pengen satu tanah yang luas untuk bisa berkumpul dengan anak-anak santri, bercocok tanam dan ada masjid. Itu yang akhirnya saya berusaha membuat meskipun pelan-pelan, tapi akhirnya terwujud juga. Jadi apa yang menjadi cita-cita beliau sudah kami rupakan, inilah yang sekarang sudah jadi. Dan ini semuanya sudah kami sampaikan kepada teman-teman Mas Santo bahwa ini adalah rumah Paten adalah perwira angkatan 76, lehtinya Mas Santo. Jadi kita nggak usah ke restoran, nggak usah ke hotel, pesta-pesta segala macam di hotel, buang-buang duit. Inilah tempatnya Paten. Jadi apa yang menjadi cita-cita beliau semuanya sudah sedikit demi sedikit kami wujudkan. Sekali lagi kami hanya ingin menyampaikan kepada semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang semua yang saya alami. Mungkin bapak-bapak bosen dengernya sumbangan lagi, Askar Kauni gak jelas. Nah pasti begitu. Tapi Pak, ini yang saya alami. Jangan merisaukan harta. Sodakohkan, insya Allah hidup kita akan tenang. Yakin Pak, kita yakin. Saya Pak, maaf bukan ria. 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah seminggu setelah puasa, saya nggak berpikir nggak apa, langsung membuat, saya ingin memberikan iftar, tajil, sodako kepada 1000 anak yatim dan para duafa. Tekad saya nggak tahu, iki duit sokondi kok gaya teman saya begitu, ya kan? Tapi Pak, saya hitung sampai hari ini sudah 4.000 yang kami salurkan itu. Tapi tidak tahu uangnya dari mana, tiba-tiba aja tahunya bisa dengan seperti air mengalir. Ini saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu semua jangan risau dengan harta. Insya Allah kembali semua. Insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Percuma kita punya harta, tapi tiba-tiba ketahuan hukumannya ke anaknya. Anaknya nabrak, mukulin orang. Bapaknya kena pecat, ketahuan duitnya semua disimpan. Nah, daripada gitu sodakohkan ke Askar Kauni jadi itu, ya Pak ya. Amin. Nah itu yang disayangkan. Kadang-kadang lupa
namanya yang punya uang itu lupa. Memang kadang-kadang kita merasa bahwa, aduh uangku ini, kalau semakin kaya itu katanya semakin pelit. Memang benar, benar Pak. Jadi Bapak jangan pelit-pelit. Nah itu, tak kasih tahu beneran. Insya Allah, Allah itu saya diem aja. Hari-hari di kamar, cuman gitu aja, ketak-ketik aja. Ini, oh iya lagi, nambah lagi, nambah lagi. Benar. Jadi ini yang saya alami, jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu semuanya, inilah yang menjadi pedoman kita semua bahwa harta itu tidak ada apa-apanya. Sekejap saja akan hilang, kami sudah pernah merasakan itu semua. Sakit, pandemi saya diberi sakit yang sangat luar biasa, yang menjadi pukulan hantaman pada kami. Tapi yang bisa menyembuhkan saya itu ini doa anak-anak ini semua yang tidak henti-hentinya mengirimkan doa untuk kami sehingga kami dapat berdiri di sini. Yang mana saat itu kami sudah putus asa dengan keadaan kami. Ditambah lagi Mbak Neno yang selalu sayang mengirimkan doa untuk kami. Terima kasih Mbak Neno, salam untuk semuanya. Sampai di jalan pun tadi kesini saja masih disempatkan untuk mendoakan kami. Terima kasih untuk semuanya, semuanya Allah yang atur. Jadi itu saja, kalau sudah sakit Pak, sekali ke rumah sakit nggak mati 10 juta hilang. Daripada gitu tahulah di Askar Kauni bermanfaat untuk semuanya, untuk makan semuanya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, kesombongan tidak ada artinya. Saat tidak ada 1 menit akan dilempar begitu saja dengan Allah. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami atas nama keluarga, atas nama tuan rumah, mungkin ada kekurangan-kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian penerimaan kami ini tidak berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak. Akhirul kalam, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda Nastiti, Masya Allah. Itu tema kita kali ini malah sudah dibahas tuh sama Bunda ya. Tips biar kaya jangan pelit katanya gitu ya. Masya Allah. Dan apa tips-tips lainnya? Langsung saja kita akan pelajari dari guru-guru kita. Kita akan sama-sama belajar bagaimana sebenarnya Al-Quran itu membuat kita kaya. Seperti apa konsepnya, kita pelajari bersama. Untuk itu kita panggilkan yang pertama, guru kita, Ustadz Bobby Herwibowo LC. Kami persilakan untuk maju ke depan Ustadz. Kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di tengah boleh Ustaz. Selanjutnya kita panggilkan narasumber kita yang kedua, Bapak Rizky Krama Dibrata. Takbir. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz Bobby Herwibowo LC, beliau lahir di Jakarta 11 Mei tahun 77. Beliau adalah alumni Fakultas Syariah Islam Al-Azhar Kairo. Beliaulah yang Allah ilhamkan, alhamdulillah menemukan dan telah mensiarkan metode kauni sejak 2011 hingga saat ini. Beliau juga telah mendirikan 37 ma'had tahfiz Quran Askar Kauni, 512 lebih rumah tahfiz Kauni Quranic School. Beliau juga mendirikan sebuah komunitas menghafal Al-Quran via digital, Hafiz on the Street. Dan hari ini membernya kalau di situ tertulis 50.000, sudah ada 58.000 di 24 negara. Dan beliau juga mendirikan Gerakan Indonesia Muda Menghafal Al-Quran, Kauni Quran, Fasil Quran, dan Smile Quran. Beliau saat ini adalah Komisaris Kauni Quran Korpora dan sehari-harinya beliau adalah motivator Dai Al-Quran Nasional. Ahlan wa sahlan Ustaz Bobby. Ahlan bik.
Selanjutnya, tamu kita yang luar biasa. Kita sangat senang dengan kehadiran beliau. Masih muda-muda ini, tapi sebenarnya sudah senior sepertinya ya, Mas Adia. Bapak Rizky Kramadibrata. Beliau adalah alumni University of Buffalo School of Management. Benar cara ngomongnya, Pak Rizky? Is that correct, sir? Ghazali? Correct? Correct, ya. Ini lidahnya lidah suka makan nasi pecel susah. Beliau juga pernah menjadi Executive Vice President, Produk dan CRM di Bakri Telekom. Kemudian beliau juga pernah menjadi seorang profesional sebagai Direktur Operasional di Air Asia, ya, Chief Operating Officer Air Asia di Indonesia, Pak Rizky ya. Kemudian terakhir saat ini kurang lebih sudah dari tahun 2016 Bapak Rizky membersamai sebuah disruptive innovation. Apa itu disruptive innovation? Penemuan yang merusak pasar, kira-kira begitu ya. Yang membuat pasar itu berubah semuanya. Beliau adalah Presiden, Direktur Grab Indonesia. Masya Allah, sebagai padahal belum selesai, saya udah tepuk tangan aja ya. Beliau juga sebagai seorang eksekutif, ya, beliau mendukung program sosial yang tercermin dari komitmen Grab untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang diberikan pada ajang event ASEAN Para Games tahun 2002. Masya Allah, barokallah Pak Rizky, ahlan wa sahlan sudah hadir bersama kita. Dan mohon izin saya Hilal akan memoderatori acara kita kali ini. Kenapa jadi belibet ketemu orang-orang hebat ini ya, Masya Allah. Oh saya juga hebat, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu Al-Quran membuat kita kaya. Sudah hadir bersama kita guru-guru kita. Mungkin pertama kita nanya dulu sama Ustadz Bobby. Ustadz Bob, sebenarnya konsep kekayaan dalam Al-Quran itu seperti apa? Seperti apa Islam khususnya Al-Quran memberikan panduan kekayaan itu seperti apa? Dan ada nggak sih anjuran atau keutamaannya apa menjadi orang yang kaya dibanding yang lain? Silakan Ustadz Bobby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ayah bunda, hadirin hadirat sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajahnya kayaknya semuanya pada puasa ini ya. Insya Allah. Pak Rizky, ini semua adalah orang-orang pilihan Allah. Yang di belakang adalah anak-anak hebat para penghafal Quran. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang depan-depan sini ini sampai yang duduk itu semuanya jadi ahlul Quran. Ini ada sahabat saya Pak Fadli, ada Pak Dodi, ada Pak Heri, ada Ayah Amir, dan semua nih sampai ada Pak Adi Santika, ada Pak Febri dari Syamil Quran. Semua mereka kita dipersatukan jadi sahabat Al-Quran, Pak Rizky. Dan masing-masing seperti Bunda Titi tadi, saya masih ingat, saya mau terusin nih ceritanya Bunda Titi nih Pak Rizky. Paginya siangnya kita ngurus Ayahanda Junianto Harun, malam pertama kita doa buat beliau. Bunda langsung datang ke saya sambil ngomong, Usbob jangan takut, saya sudah bilang sama kawan-kawan, dari hasil usaha kami 20% untuk anak-anak santri. Allahu Akbar. Jadi zakatnya bukan 2,5%, 20%. Dan Masya Allah yang gawatnya lagi Pak Rizky, makin kesini Bunda Titi sama putra pertamanya Mas Eka selalu nantangin, kirim yang banyak dong santrinya, segini mah kurang, benar Bunda? Nantangin sampai 500 kirim ke saya. Dan beliau Masya Allah
Jadi makin kesini makin kaya, makin berkah. Saya kira segitu aja kali ceramah saya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Masih banyak pertanyaan lagi nih. Pak Adi juga sama, beliau ini sama kawan-kawan Sahira, ada Pak Amir juga, Insya Allah. Kami sudah lama bersahabat dan tiba-tiba ini ada 16 hektar Usbob. Saya kira ini 16 hektar mau diapain? Mau kita jadiin pesantren agropreneur segala macam. Saya bilang kalau serius wakafin, maka benar diwakafin sama mereka sama kawan-kawan. 2 hektar, takbir buat kawan-kawan Sahira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Mas Dodi, angkat tangan Mas Dodi. Ini saya tunjuk-tunjuk aja ya, supaya meringankan saya nggak ceramah serius gitu. Beliau ini Indosiar, dan beliau ini satu angkatan sama Mas Tama, Wisnu Tama. Dan begitu kenal saya, jadi takut, resign. Maka Masya Allah, tapi lihat nih ya, orang resign Allah angkat derajatnya Ayah Amir. Sama seperti almarhum ayah Anda Anto. Allah angkat derajatnya, tiba-tiba gak lama beliau kasih tahu saya, Usbob, saya punya rumah orang tua di kota Banyuwangi, dan itu kira-kira 2000 meter, luas sekali, rumah bagus, saya mau jadikan pesantren Mahat Askar Kauni. Insyaallah takbir buat Mas Dodi, Allahu Akbar. Terus ini ada sahabat saya, Heri Hasanuddin. Angkat tangan bro, jangan malu-malu. Beliau ini juga eksekutif di PLN. Dan Masya Allah, kenal nggak lama dan saya punya ngedengerin visi saya, wakaf 1000 triliun, maka saya ikutan dong sebab. Dan beliau wakafkan rumah sama kawan-kawan senilai 1, berapa bro? 1,5 triliun ya? OM. Kirain 1,5 T itu rumah. Dan sekarang sudah ada villa yatim Cisarua. Insya Allah. Dan begitu. Jadi saya pengen cerita kepada semuanya. Nah, ini ada Buya Yasril. Ini penguasa Tanah Abang. Ahlan wa sahlan Buya. Ahlan wa sahlan. Jadi para bunda kalau mau belanja ke Tanah Abang diskon hebat, nah kontak Buya Yasril. Buya Yasril ini adalah ketua Masjid Fatahillah di Tanah Abang. Buya langsung ceramah sini. Ini Buya ketemu sama saya cuma khutbah Jumat, habis itu kemudian beliau mulai bikin Kauni Quranic School di Masjid Fatahillah Tanah Abang. Satu, kemudian bikin lagi di Pamulang. Kemudian bikin lagi di manakah? Kedoya. Kedoya. Sekarang nggak tahu ada berapa itu sudah KKS-nya. Ada 4. Mahatnya 1. Insya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu yang saya nggak ngerti, ayah bunda sekalian, tema kita Al-Quran membuat kita kaya. Demi Allah, sampai sekarang saya belum punya rumah. Ada mami saya hadir di sini. Mana, Mam? Angkat tangan, Mam. Tuh, ada ibunda saya. Beliau pernah nanya ke saya, sampai kapan, Bob? Nggak mau beli rumah. Saya bilang kalau beli rumah harganya mahal, lahannya kecil. Apalagi di perumahan Citra Grand nih, Pak Rizky, harganya sudah 2, 3, 5 M, mahal-mahal. Saya bilang, Mam, Kiai itu rumahnya kalau 150 meter nggak pantas. Mami saya tanya, mau berapa meter kamu punya rumah? 2000 meter minimal. Dan saya kira beliau bakal aminin, karena doa orang tua kan mustajab. Tapi kata mami saya, lagu. Tapi Masya Allah, buat ayah bunda semua yang hadir di sini, kalian sudah menyaksikan bahwa yang pertama itu yang Allah hadirkan adalah mahat yang diberikan wakafnya oleh Fahmi Askar. Di Cijulang Cisarua 1,2 hektar. Yang kedua Cibinong 1,4 hektar. Bunda Titi dan keluarga semoga Allah muliakan. Yang ketiga ini 1,2 hektar. Dan keempat dan selanjutnya sekarang ada berapa Usil? 37. 37. Doain ya, mudah-mudahan Askar Kauni nanti punya ribuan mahat. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan ini karena wakafnya keluarga almarhum Ayahanda Junianto Harun di Cianjur 4,2 hektar, doakan.
Mudah-mudahan kalian lagi berpuasa, semoga Allah wujudkan jadi Al-Quran University. Amin. Dan kalau satu selesai di Cianjur, mudah-mudahan kita azam, kita bikin minimal 10 di Nusantara. Kita buat insya Allah Al-Quran University gratis. Rupanya bersama Al-Quran beneran kaya. Jadi nggak perlu beli rumah, Allah muliakan, Allah kasih yang gede-gede, semuanya datang. Jazakumullah keluarga besar Askar Kauni. Saya kira udah segitu aja. Sudah terbukti kan? Siap. Nanti kita tanya-tanya lagi Usbab ya. Itu tadi tips yang langsung praktis ya. Jadi rupanya dengan berbagi, menyediakan fasilitas, menyediakan aset, Allah bukakan pintu keberkahan. Rupanya membersamai anak-anak penghafal Al-Quran, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Kita pengen nanya juga nih kepada Pak Rizky. Ini tadi awalnya Askar Kauni itu mulai dari yayasan Pak Rizky. Kemudian tahun 2022 ya, Bang Ihsan, kita mulai mencoba semua segmen harus kita layanin Al-Quran, tidak hanya sosial, tidak hanya menengah ke bawah, tapi merangsek ke segmen atas. Mulailah yang biasanya kita bekerja dengan segenap tim itu dalam konsep yayasan sosial, tiba-tiba kita harus melayani segmen-segmen kelas atas yang sangat demanding, terutama dalam hal kualitas. Maka mulailah yang biasanya kita pakai Ahwan terlambat, Ahwan belum sempat dikerjakan, tiba-tiba nggak bisa pakai manajemen Ahwan. Mereka berkomitmen untuk membayar layanan pada kita kasih jasa, semuanya harus dilayani dengan baik. Dan kadang-kala memang kita terkaget-kaget. Dunia profesionalisme, dunia kesuksesan, teamwork untuk untuk bekerja di dunia profesional itu kadang-kala nggak ada. Nah, kita pengen belajar dari Pak Rizky. Sebenarnya seorang muslim itu bagaimana membangun mindset dan profesionalisme dalam berkarya. Kan ini Pak Rizky sudah punya pengalaman di enterprise yang luar biasa dengan jabatan yang juga C-level, tentunya cakrawalanya lebih luas. Bagaimana sebenarnya, saya pernah ketemu Pak Rizky kurang lebih bulan Desember lalu. Pak Rizky menyampaikan pengen berbagi kepada kita semua bagaimana sebenarnya kita menyiapkan kesuksesan. Jadi harus disiapin dari awal. Nah, seperti apa itu Pak Rizky supaya kita bisa belajar profesional itu gimana? Gitu. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Ustadz Bobby Usbab sudah memberikan kesempatan dan Pak Hafiz juga luar biasa di sini. Saya kenal Pak Hilal nih, saya introduction dulu ya. Saya kenal Pak Hilal ini udah lama. Mungkin dari tahun berapa ya? 2000-an lah, pertengahan 2000-an. Jadi sebetulnya kalau beliau menanya-nanyakan bagaimana profesionalisme ini sebetulnya agak menutup-nutupi karena beliau ini juga jago gitu ya. Ya Allah. Saya sudah kenal cukup lama, saya lihat Ushil ini tadi saya dengar dipanggil Ushil sekarang Ushil, ya, bukan Usil ya Pak Hilal ya. Ushil ini memiliki kualitas-kualitas yang tentunya sebetulnya sudah sangat mumpuni. Saya nggak akan panjang-panjang Usbab, bagaimana sih kalau misalnya saya jabarkan karena bisa 10, 20 kiat dan lain-lain, kita akan pusing ya bagaimana menjalankan perusahaan atau sebuah organisasi yang baik. Saya rasa sih yang pertama itu ada 3 ya kalau saya rasa ya. Yang cukup singkat aja, saya sih ngeliatnya integrity itu nomor 1. Integritas. Tadi saya sempat dengar permasalahannya Pak Hilal dulu katanya yayasan bagaimana menepati janji. Banyaknya afwan sini, afwan sana. Itu sebetulnya bagian dari kekurangan integritas. Bagian dari kita ingin memenuhi apa yang kita janjikan itu adalah sebuah komitmen. Nggak bisa kita asal-asalan bilang kita akan memberikan layanan ini, kita akan memberikan layanan itu, tanpa memikirkan belakangnya. Belakangnya itu semua harus dipikirkan. Integrity itu kalau menurut saya itu yang paling pokok. Kalau mungkin itu tiangnya lah ya, kalau menurut saya tiangnya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini di dunia usaha, di dunia bisnis mungkin udah lumayan lama ya, sekarang puluhan tahun dan lain-lain. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, ada naik turunnya yang bapak yang dari Indosiar ya tadinya ya bapak ya.
tahu sendiri kan bagaimana naik turun, kadang-kadang bisnis itu naik, bisnis itu bagus, bisnis itu juga bisa buruk gitu ya. Kita kadang-kadang diberi kesulitan, kesusahan dan lain-lain, hati kita bertanya-tanya apa yang kurang dari kita. Tapi memang begitu, bisnis itu selalu naik turun, itulah bagian memang dari ya qadarullah lah, memang harus seperti itu. Apa yang bisa kita pegang Bapak-bapak Ibu-ibu kalau menurut saya adalah integritasnya. Adalah kita, kejujuran kita, komitmen kita, janji kita, apa yang bisa kita berikan itu yang kita bisa pegang hanya itu. Kalau ada seorang eksekutif bilang, saya janjikan, saya akan benar-benar bisa tumbuh 50% setiap tahun, itu bohong. Tapi saya janjikan bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin dan saya akan berusaha untuk menepati apa yang saya janjikan. Itu jauh dari mungkin karena itu ada di dalam kendali dia sendiri dan ada di kendali timnya. Jadi tolong Bapak-bapak Ibu-ibu, nomor satu menurut saya adalah integriti. Ini saya pengalaman cukup panjang, saya lihat ini ada hal yang paling penting. Diiringi oleh dua hal yang lain. Yang pertama adalah, yang kedua berarti adalah inovasi, Bapak. Saya ini ada di bisnis yang selalu inovatif, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tadi kalau kata Pak Hilal disruptif, mengganggu, tapi sebetulnya lebih melihat cara pandang yang lain, inovasi itu. Inovasi itu kadang-kadang ada secara teknologi, tadi Usbob sempat menyebutkan udah mengeluarkan aplikasinya nanti dan lain-lain. Tapi inovasi itu lebih kepada cara pandangnya. Teknologi kenapa sih ada? Karena cara pandangnya dirubah. Bagaimana melihat sebuah solusi dari sudut pandang lain. Inovasi itu penting sekali melihat bagaimana men-challenge apa yang bisa membuka menjadi terjadinya inovasi, Usbob, adalah kultur di dalam organisasinya. Kalau kulturnya kita tidak terbuka terhadap masukan, inovasi tidak akan terjadi, Usbob. Kalau Usbob terbuka terhadap masukan, timnya semuanya akan bilang kepada, oh ini bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Apakah itunya semuanya akan berhasil usulan-usulannya? Tentunya tidak. Banyak usulan yang mungkin harus dikaji lagi, banyak usulan yang mungkin tidak efektif, tetapi kulturnya akan membuka inovasi tersebut. Karena apa? Saya lihat tadi misalnya ada permasalahannya, Pak Usbob bilang akan tadi apa 1.000 triliun ya Usbob ya. Wakaf 1.000 triliun. Wakaf 1.000 triliun. Santrinya berapa Usbob? 58.000. Inginnya tentunya ingin jauh lebih banyak lagi. Karena ini tadi saya sempat tanya kauni ini dari mana? Kauniyah, global, semesta, ingin mendunia. Salah satu bagaimana membuat semesta itu, ini kalau di dunia usaha Pak Hafiz, yang penting itu bagaimana memikirkan, ini ada kata kunci kalau di bisnis Usbob, scaling. Scaling itu bagaimana supaya bisa naik jauh lebih tinggi lagi. Apakah scaling ini mudah? Tidak. Permasalahan paling besar biasanya UMKM nih yang usaha kecil menengah adalah, saya bilangnya selalu satu, bukan mereka tidak siap gagal, tapi justru mereka tidak siap sukses. Karena sukses itu membutuhkan fondasi untuk bisa terus tumbuh. Bagaimana misalnya tadi Usbob berpikir 1.000 triliun wakaf. Kalau tidak memikirkan bagaimana untuk bisa mencapai itu. Usbob harus memikirkan juga ketika 1.000 triliun wakaf itu apa yang dibutuhkan. Berapa orang yang harus ada, berapa orang yang harus support. Berapa tenaga manajemen yang mumpuni yang harus ada di situ. Itu pun harus dipikirkan tentunya. Itu adalah yang kita sebut siap sukses. Sehingga memikirkan fondasinya supaya apa? Fondasinya supaya bisa scale up, supaya bisa naik dan lain-lain. Ini membutuhkan inovasi, ini membutuhkan keterbukaan, ini membutuhkan masukan dari teman-teman semua. Masukan ini tadi saya bilang, nah ini yang ketiga, yang penting. Usbob adalah sebuah figur yang luar biasa. Tapi pasti Usbob menyadari sekarang. Kita ketemu 5 tahun yang lalu ya, Usbob kira-kira ya Pak Ushil ya. Grab waktu itu Pak Heri ya, masih kecil Pak, masih kecil. Kauni juga kelihatannya waktu itu tidak seperti ini, masih kecil. Ketika tumbuh, ini semuanya langsung berubah. Apa yang dibutuhkan adalah teamwork di sini. Ini sangat penting, teamwork yang sama-sama tumbuh, teamwork yang sama-sama memberikan manfaat, teamwork yang tahu apa dari misinya. Usbob benar-benar memberikan visi tadi, misi yang luar biasa, 1.000 triliun wakaf. Ini penting benar-benar untuk menjadi motivasi buat tim. Sehingga tim ketika bekerja, bukan berpikirnya saya bekerja sekarang adalah untuk yang saat ini ada. Itu salah. Tim bekerja saat ini adalah untuk membantu Usbob
untuk mewujudkan misinya menuju 1.000 triliun wakaf. Dan tim juga tahu untuk itu adalah dibutuhkan kontribusinya untuk sama-sama membantu Usbop, karena Usbop tidak akan bisa bekerja sendiri tentunya, tapi sebuah tim lah nanti, tim Askar Kauni yang akan membantu mewujudkan, dan tentunya tamu-tamu Allah yang ada di sini yang membantu mewujudkan cita-cita yang mulia dan visi misi dari Usbop, yaitu 1.000 triliun wakaf. Mungkin itu sharing 3 dari saya yang mungkin bisa bermanfaat, insya Allah. Terima kasih Pak Rizky. Jadi masih ingat 3? Yang pertama integritas. Kalau Rasulullah Al-Amin, sebelum jadi Nabi sudah Al-Amin, sudah dipercaya tidak hanya oleh umat Islam bahkan oleh yang lain, itu luar biasa. Kemudian inovasi tadi, dan yang ketiga adalah support dari tim atau teamwork. Pengen nanya lagi nih ke Pak Rizky lagi sebelum ke Ustadz Bobi. Pak Rizky, itu kan tadi bagaimana kita membangun mindset sistem untuk menyiapkan untuk sukses. Yang saya lihat ini teman-teman sahabat Al-Quran ketika saya bersama Pak Rizky, beliau ini pembina majelis taklim di Bakri Telekom. Dan kalau sholat ya berjamaah, dan kalau ngomong akhirat, dan termasuk yang attitude-nya alhamdulillah asik kayak gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu kami ketemu Pak Rizky, beliau ketemu saya, yang dipikirin gimana ya kita menyiapkan akhirat. Jadi bukan saja beliau ini seorang eksekutif profesional, tapi pikiran ke akhiratnya juga jauh. Nah Pak Rizky pengen nanya, dalam berkarir, dalam dunia profesional, koneksi ke langit itu seperti apa? Jadi prinsip dan amalan kebaikan yang kira-kira bikin Pak Rizky beda dengan yang lain nih, sama-sama dari kampus yang sama, umurnya sama, bergelut di bidang yang sama, kenapa ngebut, meroket gitu? Apakah ada kesaktian langit atau seperti apa? Kira-kira gimana itu? Apa? Waduh, kalau tadi saya memulai nggak pakai izin, karena saya merasa saya pakarnya veteran. Kalau ini saya izin ya Usbop, karena saya merasa rookie pemula di sini. Tapi saya mungkin izin, sekali lagi pakai izin nih Usbop, Pak Hafiz, Ushil. Di sini saya men-sharing bukan sebagai pakarnya, tetapi saya men-sharing sebagai apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami sendiri. Tentunya saya tidak merasa izin Bunda juga di sini sebagai orang yang mungkin sempurna di sini, bukan seperti itu, tapi yang saya rasa mungkin bisa diambil pelajarannya. Apa yang menjadikan seseorang itu, tadi kata Uzhil itu adalah cukup sukses dunianya, tapi sangat memperhatikan bagaimana akhiratnya. Dan apa yang kita berikan ini tentunya bukan untuk dunia, tapi visi jangka panjangnya kan adalah untuk akhirat semuanya. Makanya saya sempat diskusi dengan Ustadz Hilal di sana. Saya ada beberapa sih kalau dari saya ya, saya sempat pikirkan, merenung tadi di jalan gitu ya, sempat ada itu tuh apa namanya dari Usbop dan Ushil tuh, ini kira-kira temanya dalam hati saya, tapi nggak diikutin sama pertanyaannya apa ya ini ya, saya nggak tahu pertanyaannya, jadi ternyata ini pertanyaannya. Tapi saya sempat berpikir di jalan dan lain-lain. Ini yang penting kayak tadi nomor 1, kalau tadi integritas Usbop. Kalau saya nomor 1-nya itu adalah ketika bekerja bagaimana melihat apa namanya dari sisi Islam dan lain-lain. Pegangan saya adalah nomor 1 yang kita sering dengar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Oke, kita sering dengar ini ya. Tadi di apa namanya Ustadz sering bilang ngefek di kehidupan. Jadi saya pengen memberitahukan, mengabarkan kepada teman-teman dengan kerendahan hati, izin karena saya rookie di sini adalah bagaimana sebetulnya konsep ini saya pegang. La haula wala quwata illa billah. Saya benar-benar berpikir kita ini tidak ada daya dan upaya, tidak punya kekuatan apapun, kecuali benar-benar memang dari Allah. Apakah kemudian tadi misalnya Pak Heri tadi ya sempat bilang, wah bagaimana Grab sekarang ini segala macam ini. Ya mungkin saya ada andilnya Pak Hilal, ya saya mungkin ada andilnya. Saya mungkin ada lah memimpin tim dan lain-lain. Tapi kalau ditanya Pak, siapa yang mengumpulkan orang-orang yang bisa ada bersama saya? Siapa yang bisa mengumpulkan tepat ketika saya berkontribusi di sana? Itu mungkin, mohon maaf nih, ada menteri-menteri yang ikut membantu misalnya seperti itu. Siapa yang mengumpulkan itu? Ketika saya
meluncurkan produknya, iya memang produknya menarik. Tetapi siapa yang mendorong supaya sebanyak itu orang, Masya Allah Pak, kalau melihat berapa banyak orang yang menggunakan Grab, saya bisa pingsan Pak melihatnya gitu ya. Karena luar biasa Masya Allah, banyak sekali. Apakah itu saya mengatributkan diri kepada saya, kepada tim saya, kepada apa itu ya, kekuatan kita lah yang kita bilang. Itu mustahil Pak. Semuanya hanya terjadi karena izin Allah. Tidak lain, tidak bukan, itu kepercayaan saya nomor satu. Seperti tadi kepercayaan saya ketika memimpin itu integritas adalah nomor satu. Kalau kita tidak berpegang bahwa kita ini bukan siapa-siapa, itu tidak mungkin terjadi. Silakan Bapak. Prof. Ridwan, Masya Allah, Ketua MIPA. Lanjut Bapak, oke. Yang nomor 2, ini sebelum saya ke yang tengah-tengahnya ya Pak Hafiz. Saya persis seperti Usbob tadi, izin orang tua. Sepintar-pintarnya kita, sejago-jagonya kita, sebarokah-barokahnya kita, seluar biasanya kita dibilang mungkin impactful dan lain-lain. Saya lihat tadi sebuah ketulusan dari Usbob. Bagaimana memanggil orang tuanya, memanggil terutama ibunya di sini. Ini adalah hal yang juga, sekali lagi mohon maaf, ini hanya sebagai contoh saja, bahwa kita bagaimana mengabdi ke orang tua itu adalah sebuah kunci. Karena menurut saya itu adalah ladangnya pahala dan ladangnya barokah. Saya ditakdirkan saat ini sudah tidak punya bapak ibu lagi. Oktober lalu ibu saya sudah meninggalkan. Saya merasa ada yang hilang di situ. Jadi buat mungkin ayah bunda, adik-adik semua, siapa lagi di sini yang ada ayah bundanya, segera itu dijadikan sebagai ladang pahala sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya. Dan sesuai dengan tema di sini, saya melihat juga di sini, dan kebetulan berikutnya adalah Quran. Saya melihat Quran dari sisi saya Usbob. Jadi benar-benar Al-Quran ini kalau kita lihat, kalau dibilang petunjuk, iya, hidayah, hudan, lil mutakin. Dibilang penyembuh, iya, penyembuh. Penyembuhnya bukan hanya penyembuh penyakit, seperti tadi Bunda bilang, tapi yang lebih utama kalau menurut saya adalah penyembuh penyakit-penyakit di dada. Yaitu apa sih penyembuh penyakit-penyakit di dada? Ini hal yang kita nggak bisa jangkau kalau menurut saya. Yaitu apa? Prioritas. Kadang-kadang kita dibutakan oleh dunia. Prioritas kita tadi kata Bunda adalah tadi pelit, pengen menjaga uang kita. Atau memprioritaskan hal-hal yang keduniawan. Dan ini ada di Al-Quran, yaitu orang yang cinta kepada yang cepat. Yang cepat itu adalah yang di dunia, malah meninggalkan yang di akhir, yaitu akhirat. Di sini ya, dan itu disalahkan oleh Al-Quran. Bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai sehari-hari, kita menjadikan bagian, kita baca, kita dawamkan, kita maknakan artinya, kita ulang semuanya. Karena terus terang Ustadz, karena saya awam di sini, dibaca cepat lupa. Wow, luar biasa. 2 hari lewat, 3 hari lewat, yang waktu itu wow luar biasa apa ya? Memang harus dibaca lagi, diulang lagi. Oh itu yang kemarin wow itu ini. Tetapi dalam prosesnya kalau saya lihat, ini hal yang luar biasa. Saya bilang prioritas ini, tadi penyakit di dalam dada. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini jadi berubah. Yang kita anggap tadinya ini penting. Masya Allah ini penting, ini harus dilakukan. Ketika kita lakukan Quran sebagai bagian sehari-hari, yang tiba-tiba kita berpikir, ini ternyata tidak penting. Yang penting itu salah, yang selama ini saya sebetulnya dikebelakangkan. Ini sebetulnya yang lebih penting. Bagaimana orang bisa melihat akhirat itu sebagai lebih penting dibandingkan yang dunia, padahal yang di dunia ini sangat terlihat itu membutuhkan kita untuk mengulang-ulang Al-Quran. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian tadi bagian dari la haula wala quwata illa billah, ini dari pembelajaran saya adalah jangan putus untuk meminta petunjuk kepada Allah. Karena kita tidak punya kekuatan sama sekali, bahkan kadang-kadang kita buta, kita merasa pintar karena sudah belajar A, B, C, D, E. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali saya menghadapi masalah lebih banyak Pak, 90% masalah itu lebih banyak yang kita tidak tahu jawabannya. Dan 90% masalah dari yang kita tidak tahu jawabannya, itu memang tidak ada keputusan yang bisa menyelesaikan secara langsung. Begitu kompleksnya biasanya.
Sehingga siapa yang sombong bilang bahwa oh saya tahu jawabannya, itu bohong. Itu mustahil malah, bukan hanya bohong tapi mustahil. Sehingga perlu kita kembali tadi kepada la haula wala quwata illa billah adalah meminta petunjuk. Banyak kalau menurut saya caranya atau tools atau perangkatnya untuk kita meminta petunjuk, tentunya berdoa yang paling simpel tentunya. Sholat tahajud selalu itu kalau saya bilang jalan tol, kalau sholat tahajud itu sholat duha untuk membuka rizki misalnya di situ tadi Bunda bilang infak itu juga penting di situ. Sholat istikharah juga saya yakin Ustaz ini hal yang sangat penting karena kita tidak tahu jawabannya, kita minta dibimbing jawabannya. Cuman yang seringkali adalah ketika kita sudah diberi petunjuk kemudian kita sombong. Saya pun tidak luput dari hal tersebut, kadang-kadang lupa kita sombong. Hal terakhir yang ingin sekali saya utamakan, yang terakhir Pak, ini sebagai rookie atau pemula di sini, ini adalah favorit saya Pak. Mungkin ini lebih kepada sifat dasar saya yang diberikan oleh Allah, yaitu sabar. Sabar itu kalau menurut saya penting. Tadi dari banyak hal kita kadang-kadang bingung, Ustadz Bobby dan lain-lain. Saya yakin sabar adalah jawabannya. Bukan hanya membawa kita memecahkan masalah, sabar seringkali kita lihat justru mengangkat derajat kita. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, kalau saya lihat itu sabar itu bagaimana Allah itu bisa memilih jalur-jalur naik, tapi melalui sabar yang baik. Fasbir jamilan di situ ya, benar-benar ya. Lalu juga bagaimana sabar itu, kalau saya lihat menjadi kunci kita memasuki jannah, dan saya selalu memaknakan jannah ini untuk dunia dan di akhirat, terutama memang di akhirat. Bagaimana sambutan dari malaikat adalah benar-benar kita masuk ke situ karena kesabaran kita. Itulah yang tadi saya menurut saya penting sekali. Kita pertama jangan sombong, semua karena Allah, terus kemudian orang tua, Quran untuk memperbaiki prioritas kita di sini, kemudian minta petunjuk selalu dan jangan lupa didukung dengan kesabaran karena seringkali kami tidak sanggup untuk menangani apa yang kami pikir sebetulnya bisa ditangani. Mohon maaf sekali lagi izin, ini adalah dari pendapat saya pribadi, pelajaran saya pribadi, mungkin bertahun-tahun mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Masya Allah, ini benar-benar kita dapat ilmu luar dalam, profesional, dunia dan juga akhirat nih ya. Pak Rizky ya, yang di Zoom mudah-mudahan masih menyimak, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ke Ustadz Bobby, mungkin Ustadz Bobby 5 menit, ini pertanyaan terakhir. Tadi sudah banyak sekali tips-tips dari Bunda Titi, kemudian dari Pak Rizky, ada birrul walidain, ada sedekah, ada sabar, ada tidak boleh sombong, Al-Quran sebagai basis kita mencari solusi segala macam. Nah pengen dapat dari Ustadz Bobby, jadi prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa agar kita bisa kaya dan menjadi yang terbaik untuk umat. Mungkin ada contoh dari sahabat atau contoh-contoh dari kita, kira-kira seperti apa? Mungkin 5 menit, Ustadz Bobby. Tadi dibaca oleh santri yang tampil, surat Fatir ayat 29-30. Sesungguhnya orang yang membaca kitabullah, mendirikan sholat, dan berinfak dari hartanya, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi terus untung. Ini pengalaman saya ngobrol sama sahabat saya Fahmi Askar yang harusnya ada di sini. Ada di mana Fahmi sekarang? Belum nyampe. Jadi awal-awal Bunda Titi, saya lagi di kamar masjid sama Fahmi. Saya ngomong begini nih. Karena yang wakaf pertama Pak Rizky dia tuh. Maka namanya Askar Kauni dari Fahmi Askar. Lalu kemudian saya bilang ngomong begini, begitu Askar Kauni sudah punya pesantren 5, saya ngomong gini sama Fahmi, Mi, kok gue ketagihan ya bikin pesantren gratis? Langsung dia ketawa ngakak, Usbob baru ngerasa ya, Anan Usbob nih kata dia, kan Usbob tahu Anan ini urusan properti, dan properti itu kelihatannya doang untungnya gede, ujung-ujungnya banyaknya boncos, kata Fahmi. Tapi dari mulai saya punya 1 santri hafiz Quran, hingga 1 pesantren, hingga kemudian berikutnya, saat itu dia punya 18. Askar Kauni baru 5. Dia ngomong begini, Masya Allah Usbob, itu rezeki kayak kenceng banget kata Fahmi. Ntar tanya orangnya ya, kalau hadir sini. Lalu kemudian kita ketawa berdua dan kita salaman. Kalau begitu kita janjian ya, balap-balapan. Itu. Maka kita 37, Fahmi nggak tahu berapa, pokoknya udah belasan ribu juga santrinya beliau.
Dan Masya Allah, Allah kasih rezeki yang banyak sekali ke Fahmi. Dan semoga Allah berkahi beliau dan keluarga dan semua kawan-kawan semua, sahabat Al-Quran. Tapi saya pengen cerita supaya antum yakin bahwa nggak cuma Askar Kauni, nggak cuma Yayasan Askar, tapi dulu tahun 1924 sebelum Turki jadi negara sekuler, ada nama pria namanya Sulaiman. Nama lengkapnya Ayah Amir namanya Sulaiman Hilmi Tunahan. Begitu nggak boleh lagi ada azan berbahasa Arab, perempuan nggak boleh lagi pakai jilbab, tidak boleh lagi orang-orang belajar agama Islam, maka kemudian ini Sulaiman Hilmi Tunahan ini kemana-mana ngajarin orang. Dia narik taksi, cuma sekedar pengen ngajar Pak Muslim, Ibu Muslimah. Iya, saya boleh nggak ngajarin satu ayat Quran? Jadi sambil dia ngajar tuh, rupanya dia dikejar-kejar sama polisi hingga akhirnya modusnya berubah dari supir taksi, jadi dia antar kereta antar kota tuh. Di setiap gerbong diajarin tuh Quran. Tahu yang terjadi hingga akhirnya terus dia dikejar-kejar karena pengen ngajarin Quran. Ini laki-laki hebat ini Sulaiman Hilmi Tunahan akhirnya ke tempat antah berantah, itu gurun pasir, bebatuan, dan nama tempatnya nggak ada namanya. Maka anak muridnya menyebut namanya Haroman. Sekarang jadi kota di Turki namanya Haroman. Dan di tempat itulah dia ngajar hingga akhirnya berdirilah Yayasan Sulaimaniyah. Mungkin ayah bunda pernah dengar Sulaimaniyah. Di Indonesia saja Pak Rizky pesantrennya nggak kurang dari 80. Dan waktu kami datang ke Sulaimaniyah di Jasinga, itu ditunjukkan peta dunia, cabangnya 70.000 pesantren. Dan berjuta-juta sudah santrinya. Jadi waktu saya ngomong sama Fahmi, balapan ini, saya ngomong begitu, maka dia salaman sama saya, oke, kita salaman Ustaz katanya. Doain ya, mudah-mudahan Askar Kauni Yayasan Askar balapan sampai juta-jutaan lagi. Amin. Itu 1920-an Usil. Masih ada waktu kali ya. 1912. Lebih canggih lagi. Saya nggak mau cerita orang Turki, nggak mau cerita orang Arab, nggak mau cerita orang luar negeri, cerita orang Indonesia. Namanya pria ini Muhammad Darwis. Nama Muhammad Darwis ini nggak dikenal sama orang-orang kebanyakan. Kenapa? Muhammad Darwis nggak usah ditanya ilmunya. Dia belasan tahun belajar di Mekah, di Masjidil Haram. Ilmunya tinggi. Tapi begitu pulang ke kampungnya di daerah Kauman, Yogyakarta, banyak orang nggak bisa baca Quran. Maka yang diajarkan Muhammad Darwis itu adalah ngajar Quran. Dia ngajar Quran dengan ikhlas, dengan rasa syukur, rasa sabar, ridho, hingga akhirnya mulai dari 1, 2, 3 sampai banyak. Ada kelas anak-anak, ada kelas orang tua, hingga akhirnya udah nggak kepegang, istrinya sudah mulai ngajar, maka kemudian sampai dia libatkan banyak ustadz dan ustazah untuk ngajar. Nggak usah tanya tentang keikhlasan Muhammad Darwis, nggak usah ditanya tentang keikhlasan keluarganya. Tapi kalau ustadz-ustazah yang sudah diminta ngajar perlu digaji. Lalu kemudian karena nggak punya uang, Muhammad Darwis ini, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia keluarin semua perabot di rumahnya, mulai gelas, piring, sendok, garpu, sampai mohon maaf ranjangnya dikeluarin. Kenapa? Dia pengen jual, dia pengen wakafin, buat apa? Buat gajinya guru-guru. Hingga akhirnya di Kauman itu dia pukul kentongan, warga pada kumpul, mereka bertanya, ada apa Romo Yai? Maka mereka diberitahu sama Romo Yai Muhammad Darwis, yang berikutnya beliau ganti nama jadi Ahmad Dahlan. Sampai sini tahu tentang Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis itu jadi Ahmad Dahlan, lalu kemudian beritahu bahwa ini guru-guru perlu digaji, saya nggak punya uang, tolong beli nih barang-barang saya. Maka mereka semuanya terenyuh, maka dikumpulkanlah. Diperlukan uang 500 gulden. Anda tahu gulden maknanya NKRI belum ada, rupiah belum ada, jadi masih mata uangnya Belanda. Maka ikhwatalima rahmati Allah, orang-orang terenyuh, mereka kemudian pada wakaf, mereka infak 4.000 gulden terkumpul. Dan 3.500-nya setelah 500 dibayar buat gaji ustadz-ustazah, 3.500-nya dibuat satu lokal sederhana. Sisanya tontonlah film Sang Pencerah. Maknanya Anda tahu ikhwatalima rahmati Allah, sekarang Anda bakal ngelihat di ujung timur, ujung barat Indonesia, di mana-mana Muhammadiyah itu. Dan rupanya inilah keikhlasan berdasarkan Al-Quran. Ada Sulaiman, ada
Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan, bentar lagi ntar akan ada Rizky, akan ada Bobby, akan ada Hafid, insya Allah kalian semuanya Amin. menjadi Ahlul Quran. Faisal doain juga, Faisal. Amin. Kita doain ya. Jadi bagaimana Al-Quran membuat kita kaya? Kaya dunia akhirat. Tuh contohnya sudah saya sebutkan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi hari ini kita meskipun suasananya ringan tapi dapat daging semua ya, ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan kita makin terinspirasi dari ilmu, kita terusin jadi amal. Nah, Kauni Quran, Askar Kauni sedang punya amal. Akan mewujudkan Al-Quran University. Seperti apa Al-Quran University? Kita tonton videonya dulu. Silakan, operator. Ya banyak yang pacaran terus berkeliaran gitu kayak ya pergaulan bebas. Pergaulannya makin nggak benar, maksudnya kayak kasar gitu. Luar biasa, meski muda belia, mereka sangat kritis melihat kemerosotan moral di sekitarnya. Mereka memilih jalan yang beda dan menjadi penghafal Quran. Mau belajar kitab, pengen sih kedokteran, tapi dia lebih kecondong ke kitab dulu. Ulama qiraat Al-Quran dan ulama ilmu fikih. Ingin melanjutkan kuliah dan belajar ilmu agama, ingin menjadi qori dengan 10 riwayat dan imam besar Masjidil Haram. Sahabat Quran, mereka adalah bagian dari 593 para penghafal Quran di 37 Ma'had Askar Kauni yang dibangun sejak 2014 silam. Puluhan ribu santri di berbagai rumah tahfiz Kauni Quranic School, baik offline dan online, di dalam dan di luar negeri. Ratusan guru Al-Quran menjangkau hingga ke pedalaman. Mereka dan jutaan generasi muda di negeri ini adalah permata bangsa dan umat, pembangun peradaban bangsa di masa depan. Apa yang harus kita lakukan untuk mereka hari ini? Mari bangun Al-Quran University bersama Askar Kauni, solusi nyata untuk negeri dan umat. Mengadopsi kurikulum pendidikan agama Islam dari Universitas Al-Azhar, Mesir, dan pusat ilmu yang terbaik lainnya di Timur Tengah. Al-Quran University akan menjadi kampus gratis pertama bagi para penghafal Al-Quran, para yatim, dan duafa yang berprestasi. Dibangun di bumi Cianjur seluas 4,2 hektar. Al-Quran University dilengkapi berbagai fasilitas modern. Al-Quran University akan mencetak imam, dai, dan ulama Al-Quran dan hadis kaliber internasional, plus kecakapan teknologi dan bahasa asing, leadership, dan entrepreneurship. Dari Al-Quran University, insya Allah akan lahir generasi Ahlul Quran, pembawa negeri menuju peradaban yang lebih baik dan tersinari oleh ilmu Quran, ketinggian budi, dan syarat kemakmuran. Al-Quran University, satu langkah nyata menuju Indonesia berperadaban Robbani. Yuk nyalakan terus asa santri, dukung percepatan pembangunan Al-Quran University. Masya Allah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, Pak Rizky, Ustadz Bobby, kita lihat dari video tadi, juga teman-teman yang ada di Zoom, ada harapan besar, ada mimpi besar bagi anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi Ahlul Quran, agar mereka menjadi ulama, menjadi da'iyah, menjadi pemimpin yang berbasiskan Al-Quran. Dan kami punya mimpi besar, cita-cita besar mendirikan tempat ini, Al-Quran University, yang mimpi kami akan hadir ribuan orang dari seluruh penjuru, tidak hanya di Indonesia, tapi seperti Al-Azhar, datang dari seluruh dunia untuk menjadi ulama Al-Quran dan akan menjadi universitas yang gratis. Oleh karena itu, Ayah Bunda, hari ini kita sudah belajar ilmunya bagaimana menjadi kaya, dan ada amal soleh yang mudah-mudahan di hari yang luar biasa ini, di waktu yang luar biasa ini, malam ke-21, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Ayah Bunda semuanya, di goodie bag masing-masing sudah ada lembaran, boleh dilihat, boleh dibuka. Yang belum dapat,
angkat tangan boleh nanti para marketer untuk memberikan dan diberikan juga kepada Pak Rizky dan Ustadz Bobi. Ada sebuah lembar komitmen ilmu dan amal. Hari ini kalau Allah takdirkan adalah malam Lailatul Qadar, akan jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita berzikir hari ini, maka akan sama dengan 1000 bulan zikirnya. Kalau hari ini kita berbuat baik kepada orang tua kita, akan sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Dan hari ini kalau kita bersedekah, misalkan 1 juta, dikalikan 1000 bulan, kali 30 hari, maka itu setara dengan 30 miliar. 1 juta untuk anak-anak kami para santri. Bagaimana kalau 5 juta? Bagaimana kalau 25 juta? Sungguh amat sangat luar biasa. Oleh karenanya, boleh ayah bunda semuanya dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Allah mudahkan urusan kita untuk sama-sama kita mengisi lembaran komitmen ilmu dan amal yang ingin kita sumbangkan untuk pembangunan Al-Quran University, untuk mencetak ulama-ulama Al-Quran untuk generasi umat. Pak Rizky, Ustadz Bobi sudah siap untuk mengisi? Bersama-sama kita mengisi? Ya, ayah bunda semuanya bareng-bareng yuk kita ngisi, semuanya sudah siap. Yang di Zoom boleh ditampilkan lembaran komitmennya. Ada lembaran komitmen yang di Zoom boleh nanti melakukan chat, sebutkan nama, nomor teleponnya, nanti ada admin di sana yang akan membantu. Mudah-mudahan amal soleh kita hari ini Allah berkahi. Allah mudahkan segenap hajat kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah jaga anak keturunan kita, dan kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, dimuliakan dunia dan akhirat. Bersama-sama mari kita isi. Ayah bunda silakan, karyawan juga ngisi ya. Ayo sama-sama kita bantu Al-Quran University. Para santri yang pengen ngisi silakan. Kami sering melihat santri-santri suka menyumbang juga dari tabungannya untuk Al-Quran University. Yang mau nyumbang silakan angkat tangan biar panitia ngasih form komitmen. Mudah-mudahan hari ini dari ilmu yang kita dapat, kita tuangkan dalam bentuk amal, Allah mudahkan segenap urusan kita. Dan mudah-mudahan muncul nanti dari Al-Quran University ini ulama-ulama sekaliber Ahmad Dahlan, sekaliber Kiai Haji Asim As'ari. Mari kita isi sembari mendengarkan sholawat dari para santri, berikan yang terbaik. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Alhamdulillah tadi Bunda Titi sudah menyampaikan tidak akan miskin orang yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Mudah-mudahan dari rezeki yang kita berikan untuk mencetak generasi ulama penghafal Al-Quran melalui Al-Quran University, Allah bukakan keberkahan di negeri kita. Lahir dari anak keturunan kita pemimpin umat yang akan membawa cahaya Al-Quran menerangi umat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segenap hajat. Allah bukakan semua pintu keberkahan. Allah mudahkan segenap urusan kita. Allah jadikan anak keturunan, usaha yang sedang kita lakukan, bisnis yang sedang kita jalankan, profesi yang sedang kita karyakan, Allah limpahkan dengan keberkahan. Al-Quran membuat kita kaya. Barang siapa membantu saudaranya, Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa menolong orang-orang yang membutuhkan, Allah akan tolong. Mudah-mudahan di waktu penghujung buka puasa ini, ketika doa-doa dikabulkan, ketika hajat-hajat diijabah, kita bisa memberikan yang terbaik untuk umat. Teman-teman yang bertugas mungkin sudah selesai dari sahabat-sahabat Al-Quran, dari ayah bunda, boleh diambil. Yang ada di Zoom, mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan. Allah berikan kelimpahan. Allah mudahkan yang sulit. Allah bukakan yang sedang tertutup.
Allah limpahkan keberkahan, kemuliaan di dunia dan akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Ya, ini ada pertanyaan bagus. Ustadz boleh enggak kalau enggak bisa 1.500.000? Boleh. Ustadz boleh enggak di atas 50 juta, 150 juta? Boleh. Alhamdulillah. Ya. Jadi berapapun silahkan. Untuk jamaah sekalian, niatkan untuk mencetak ulama-ulama Al-Quran, membangun kampus peradaban Al-Quran University. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat tadi Lailatul Qadar membersamai kita, apa yang kita tuliskan Allah catat sesuai dengan niat kita, mendapatkan keberkahan 1000 bulan. Kalau kita berinfak 1 juta setara dengan 30 miliar. 1000 bulan kali 30 hari. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada akhir Ramadan. Kita keluar sebagai pemenang, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam kita berikan kepada utwah kita. Utwah kita yang kita harapkan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Zoom, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Boleh admin dibuka chatnya supaya bisa terlihat. Jazakallah khairan kasiro. Ada Ibu Linda Evia, kemudian ada Bapak Asep Rudiana, Ibu Nurtini. Mudah-mudahan Allah kabulkan segenap hajat, dimuliakan di dunia dan di akhirat, diberikan kesuksesan dan dijadikan anak keturunannya qurrata ayun, sedap dipandang mata, enak dijadikan perbincangan, menjadi orang-orang yang memiliki kesejahteraan, orang-orang yang dibekali oleh ilmu dan amal.